Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah anime Vanitas no Carte. Dahulu kala lahir vampir bernama Vanitas yang dibenci oleh kelompoknya vampir. Sebab semua vampir terlahir saat bulan berwarna merah dan hanya Vanitas saja yang lahir di bulan biru. Vampir yang lainnya ketakutan dan mengusir Vanitas dari kelompoknya. Vanitas yang marah karena diasingkan bersumpah akan menghabisi para vampir itu. Ia menciptakan sebuah buku yang memiliki kutukan untuk merusak nama asli seorang vampir. Siapapun yang memiliki buku itu akan mendapatkan kekuatan Vanitas dan membawa kematian bagi para vampir. Lalu, di masa sekarang, para warga yang berada di dalam kapal terbang melihat pengumuman bahwa vampir kini telah muncul kembali. Seorang pria bernama Noe kemudian merasakan wanita yang sedang kedinginan. Wanita bernama Amelia lalu berterima kasih karena Noe sudah membantunya. Saat mengobrol, Amelia bertanya mengapa Noe ingin datang ke Paris. Noe berkata tujuannya datang ke kota Paris adalah untuk mencari buku Vanitas. Tiba-tiba Amelia merasa kedinginan dan seketika matanya berwarna merah yang menandakan kalau ia adalah vampir. Seseorang muncul dari atas dan ingin menangkap Amelia. Noe pun terkejut karena itu ternyata adalah Vanitas yang memiliki mata biru. Vanitas lalu berusaha merebut Amelia dari Noe, namun Noe bisa menghindari serangan Vanitas dan menghajarnya. Dante, teman Vanitas, menanyakan keadaannya. Vanitas terlihat baik-baik saja dan senang karena Noe juga ternyata adalah vampir. Sementara itu, Amelia kini merasa kedinginan dan sangat kesakitan. Ia pun langsung menggigit Noe untuk meminum darahnya. Seketika, Amelia langsung berubah dan menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Noe tak bisa melawan Amelia sebab ia terkena racun dari gigitan Amelia. Untungnya, Vanitas datang menyelamatkannya. Vanitas menjelaskan bahwa Amelia telah terkena penyakit Malomen yang bisa membuat vampir bersikap seperti predator. Biasanya, vampir akan merasakan kedinginan, mengeluarkan air mata hitam, dan memiliki bayangan mawar yang liar. Vanitas kemudian mengeluarkan bukunya dan membacakan ritualnya. Namun Vanitas ternyata tidak menghabisi Amelia, melainkan ia membuat Amelia menjadi seperti semula. Amelia sangat senang karena ia berhasil disembuhkan. Polisi kemudian datang dan ingin menangkap Vanitas sebab ia dan temannya ternyata telah menyusup ke dalam kapal. Vanitas yang pusing karena terkena batu membuat ia terjatuh dari dalam kapal. Noe pun berusaha menyelamatkannya dan jatuh bersama Vanitas. Noe lalu mempertanyakan apa yang Vanitas lakukan pada wanita sebelumnya. Vanitas menjelaskan bahwa ia hanya menghapus penyakit yang merusak nama asli wanita itu. Noe sangat senang apa yang dilakukan Vanitas karena nama asli seorang vampir merupakan kehidupan sesungguhnya seorang vampir yang tak boleh direbut oleh orang lain. Dan buku Vanitas itu ternyata bukanlah buku kutukan seperti yang diceritakan orang-orang. Vanitas kini tertarik dengan Noe karena memiliki kekuatan dan bisa melindunginya. Ia pun mengajak Noe untuk bergabung dengannya mencari akar penyebab dari para vampir yang kehilangan nama aslinya. Karena jika tidak menemukannya, maka vampir pastinya akan punah. Noe setuju mengikuti Vanitas, namun di akhir perjalanan mereka, ia berencana akan menghabisi Vanitas. Setelah itu, mereka berdua menemui petinggi vampir di kota Paris yang bernama Orlok. Ia adalah vampir yang menjaga ketenangan antara manusia dan vampir di kota Paris yang diutus langsung oleh sang ratu. Orlok ingin agar Vanitas mengatakan apa rencananya. Namun Vanitas malah meminta agar bukunya dan Amelia dikembalikan kepadanya. Menurut Orlok, Amelia sudah terkena kutukan dan ia harus dilenyapkan. Ia tidak percaya kalau Amelia telah disembuhkan oleh buku itu. Melihat pertengkaran antara Vanitas dan Orlok membuat Noe mengingat masa lalunya ketika temannya akan dilenyapkan karena terkena kutukan, dan saat itu ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu temannya. Noe kemudian berkata mereka akan membawa vampir yang mengacaukan kota Paris di depan Orlok agar Orlok bisa melihat langsung kalau buku itu bisa menyembuhkan vampir. Orlok memberikan mereka waktu selama 1 hari untuk membuktikannya.
Berkat bantuan dari Dante yang telah mengumpulkan informasi, mereka berhasil menemukan vampir yang terkena kutukan. Lalu tiba-tiba seorang bocil bernama Luca bersama dengan gadis bernama Gianni datang menemui mereka. Luca ingin agar Vanitas memberikan buku itu, sebab menurutnya buku itu dan Vanitas lah yang membawa kutukan bagi para vampir. Jika Vanitas mati, maka kakaknya yang terkena kutukan pasti akan sembuh. Vanitas pun menolak untuk memberikan bukunya, sehingga Luca menyuruh Gianni untuk mengambilnya. Saat Gianni membuka peti yang ia bawa, di dalamnya terdapat sarung tangan berwarna merah. Vanitas yang melihatnya langsung lari, karena dulu dalam perang kuno, seorang vampir telah membunuh 1000 vampir yang telah bekerja sama dengan manusia. Dan yang membunuh mereka hanyalah satu orang saja dengan menggunakan sarung tangan merah. Ia dijuluki sebagai penyihir api neraka Gianni. Dengan sarung tangan merahnya itu, Gianni langsung menyerang mereka. Untungnya, mereka berdua berhasil selamat dari serangan Gianni. Setelah menyusun rencana, mereka kembali menemui Gianni. Vanitas selalu mengeluarkan bukunya dan mulai menunjukkan kekuatannya. Tiba-tiba, manusia serigala muncul dari belakang Gianni dan menggigitnya, sehingga ia tak bisa bergerak karena terkena racun. Vanitas mulai merapalkan mantranya dan menyembuhkan manusia serigala. Para pelayan Orlok melihat apa yang dilakukan Vanitas dan akan melaporkannya. Setelah itu, Noe keluar dengan keadaan sedang menyekap Luca. Vanitas mengancam jika Gianni melawan, maka ia akan menyakiti Luca. Gianni memohon agar Vanitas tidak melukainya dan ia bersedia melakukan apapun. Vanitas yang menyentuh Gianni membuat kekuatannya menghilang dan seketika Vanitas langsung mencium Gianni. Vanitas malah mengungkapkan perasaannya kepada Gianni dan ingin menjadikan istrinya. Namun Luca yang melihat itu menjadi sangat marah. Gianni pun segera mengamankan Luca dan bergegas pergi meninggalkan mereka. Petinggi Orlok yang telah mendapatkan laporan dari pelayannya kini melepaskan Amelia. Dengan syarat ia tetap akan mengasihi Amelia dan mempekerjakannya di salah satu hotelnya. Begitu pula dengan Vanitas dan Noe yang akan tinggal di hotel itu. Vanitas selalu menanyakan kepada Amelia mengenai kutukannya. Apakah saat ia mendapatkannya, ia melihat kabut tebal dan charlatan. Amelia yang tidak mengingatnya membuat Noe melihat ingatan Amelia dengan mengisap darahnya. Noe pun melihat Amelia bertemu dengan charlatan di tengah kabut yang tebal. Ia kini tahu bahwa charlatan itulah penyebab dari kutukan vampir. Lalu tiba-tiba seorang wanita bernama Dominic datang mencari Noe. Ia adalah anak dari Marquis, sang penguasa kota vampir Latus. Dominic meminta izin kepada Orlok untuk membawa Noe berkeliling dengannya sebentar. Dominic ternyata membawa Noe ke kota Lotus, kota para vampir. Akan tetapi, Vanitas tahu kalau Dominic sebenarnya ingin memisahkannya dari Noe, sehingga ia mengejar mereka dan masuk juga ke kota vampir. Saat di dalam kota Lotus, Noe bertemu dengan Lucas. Sementara Vanitas dibawa oleh Dominic ke sebuah ruangan. Ia mempertanyakan apa tujuan Vanitas mengajak Noe bersamanya. Karena menurutnya, Vanitas hanya ingin memanfaatkan kekuatannya saja. Untuk menjawab pertanyaannya itu, Vanitas malah naik ke atas lampu dan memberikan pengumuman pada para vampir bahwa ia adalah Vanitas dengan menunjukkan tanda di tangannya. Tujuannya bukanlah untuk menghancurkan vampir, namun melainkan ia ingin menyelamatkan para vampir yang terkena kutukan. Seorang vampir bernama Veronica datang menyapa Vanitas. Ia adalah kakak dari Dominic. Karena tak menyukai manusia, Veronica langsung menyerangnya. Gianni kemudian menyelamatkan Vanitas dan membawanya ke suatu tempat. Lalu tiba-tiba sebuah suara berbunyi dengan sangat keras, sehingga beberapa vampir yang mendengarnya mendapatkan kutukan. Begitu pula dengan Gianni yang merasa kesakitan karena mendapatkan kutukan. Vanitas menawarkan darahnya kepada Gianni, namun Gianni menolaknya. Hingga karena tak tahan lagi, Gianni akhirnya menghisap darah Vanitas. Noe dan Lucas yang mencoba mengejar mereka malah bertemu dengan dua orang misterius yang terus-menerus menyerang mereka. Setelah bertarung, tiba-tiba bayangan hitam keluar dari pria misterius itu.
yang mana itu merupakan Charlatan, sang pembawa bencana dan kutukan. Noe sangat marah dan tanpa pikir panjang langsung menyerangnya. Akan tetapi ketika Noe menyentuh Charlatan, ia malah mendapatkan halusinasi. Charlatan mencoba membuat Noe mengingat masa lalunya ketika teman-temannya mati di depannya akibat terkena kutukan. Noe sangat menyesal karena ia tak bisa melakukan apa-apa. Charlatan kemudian mulai membuat Noe jatuh dalam pengaruhnya. Untungnya, Vanitas datang tepat waktu menghentikan Charlatan. Begitu pula dengan Gianne yang menyelamatkan Luka. Luka mempertanyakan apa yang Charlatan sebenarnya inginkan. Charlatan tak menjawab dan malah mengeluarkan suara seperti sebelumnya, sehingga para vampir yang terkena kutukan datang menyerang mereka. Melihat Charlatan yang kabur, Gianne dan Luka berusaha mengejarnya, sementara Dominic yang datang membantu menginginkan agar Vanitas menunjukkan kekuatannya dalam membuat para vampir yang terkena kutukan menjadi kembali semula. Dominic akan melindungi mereka agar Vanitas bisa mencari semua vampir yang terkena kutukan. Mereka pun berhasil menyembuhkan para vampir dan hanya tersisa satu vampir saja. Saat mereka menemukan vampir itu, ternyata bentuknya sudah berubah sehingga Vanitas tak lagi bisa menyelamatkannya. Sementara itu, Dominic yang ikut membantu mereka kini bertemu dengan Veronica yang langsung mengikatnya karena bekerja sama dengan Vanitas. Veronica kemudian menyerang Vanitas dan Noe. Ketika Veronica akan menghabisi Vanitas, tiba-tiba seseorang bernama Ruven datang menghentikannya. Ruven adalah seorang yang dijuluki pahlawan vampir pada masa perang kuno antara manusia dan vampir. Veronica menjelaskan bahwa Vanitas adalah vampir bulan biru yang sudah membawa kutukan. Namun Noe berusaha memberi pengertian kepada Ruven bahwa itu tidaklah benar. Begitu pula dengan Luka yang datang menemui mereka. Ruven akhirnya menjadikan Vanitas dan Noe sebagai tamunya, sehingga tak ada lagi yang bisa mengganggu mereka di kota vampir. Setelah itu, mereka dipanggil ke kantor Ruven. Ruven berterima kasih karena mereka sudah membantu para vampir yang terkena kutukan dan juga melindungi Luka. Noe terkejut setelah mengetahui kalau Luka adalah Adipati Agung, orang yang memiliki pangkat dan kekuasaan kedua setelah sang ratu. Ruven kemudian meminta agar Vanitas menjawab semua pertanyaannya karena ia sangat ingin mengetahui semua tentang vampir bulan biru. Namun Vanitas memiliki syarat jika Ruven menginginkan informasinya. Ia ingin agar Ruven membawanya menemui sang ratu. Vanitas percaya bahwa sang ratulah yang menyebabkan munculnya pembawa kutukan, sebab sang ratu sudah sangat lama tidak muncul di depan umum. Menurutnya, sang ratu mungkin saja sudah mati. Ruven yang kesal dengan perkataan Vanitas langsung menghajarnya dan menyuruh mereka untuk keluar dari dunia vampir. Mereka lalu kembali ke dunia manusia dan melaporkan kejadian yang mereka alami. Orlok pun marah karena Vanitas sudah menghina sang ratu, sehingga mereka langsung diusir dari ruangan Orlok. Dante dan kedua temannya kemudian menemui mereka. Dante memberikan informasi kepada Vanitas mengenai pembawa kutukan. Di hari sebelumnya, ia telah menemukan pembawa kutukan yang menyelinap di kota Faris. Akan tetapi, pembawa kutukan itu diculik oleh seseorang yang berjubah. Dante dan teman-temannya tak berhasil menghentikannya, namun ia mendapatkan pin yang digunakan oleh orang itu, yang mana pin itu adalah milik dari organisasi anti-vampir, yaitu Caserus. Vanitas dan Noe lalu pergi ke sebuah gereja dan melakukan penyamaran. Mereka masuk ke dalam markas rahasia Caserus. Saat berada di dalam, mereka sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh tengkorak. Lalu tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka. Ia adalah Roland Fortis yang merupakan salah satu dari 12 kapten Caserus. Vanitas kemudian berbohong bahwa mereka adalah penjaga di atas yang tak sengaja menemukan lorong rahasia, dan ketika masuk ke dalam mereka pun tersesat. Roland ternyata sedang tersesat juga karena ia mengaku belum lama tiba di tempat itu. Mereka pun jalan bersama untuk mencari jalan keluar, hingga Roland yang curiga kepada mereka memasukkan Vanitas ke dalam penjara dan melemparkan bom cahaya yang bisa membuat mata dari Noe kesakitan. Roland akhirnya tahu kalau orang yang ia penjarakan adalah Vanitas yang ia ingin temui. Ia berpikir bahwa Vanitas sudah dimanfaatkan oleh vampir sehingga ia ingin menyelamatkannya.
Namun Vanitas menolak simpatinya karena semua yang ia lakukan itu atas kehendaknya sendiri. Roland malah menangis mendengar ucapan Vanitas. Ia kini berniat menyelamatkan Vanitas dengan menghabisi Noe. Roland pun berusaha menyerang Noe dengan senjatanya, sementara Vanitas mencari jalan keluar dari penjara itu. Noe yang terpojok diselamatkan oleh Vanitas yang telah berhasil keluar. Para bawahan Roland kemudian datang dan membantunya mencari mereka yang telah kabur. Vanitas kini menjelaskan kepada Noe bahwa dulunya orang tuanya telah dibunuh oleh vampir dan yang menyelamatkannya dari vampir adalah Cacerus. Setelah itu, Cacerus mulai melatihnya dan mengajaknya bergabung. Namun sebelum hal itu terjadi, Moreu sudah memperhatikannya dan mulai menjadikannya kelinci percobaan. Itulah yang membuat ia sangat hafal dengan markas Cacerus. Mereka berdua kemudian membuat rencana untuk menghentikan Roland. Noe berpura-pura menyandera Vanitas dan akan menghabisinya. Dengan begitu, ia berhasil menghentikan Roland dan menjelaskan tujuan mereka datang ke markas Cacerus. Setelah mendengar penjelasan mereka, Roland kini bersedia bekerja sama. Sebab ia mengira Dr. Moreu sudah lama mati dan pergi dari markas Cacerus. Vanitas pun menuntun mereka menuju tempat Dr. Moreu. Saat sampai, Dr. Moreu ternyata telah menunggu mereka. Vanitas lalu berpura-pura menyanjungnya agar Moreu tak menyerang mereka dan bisa menggali informasi terhadap perbuatan Dr. Moreu. Ketika Dr. Moreu menjamu mereka, ia mengatakan bahwa tujuannya meneliti vampir adalah karena ia sangat ingin menjadi seorang vampir. Menurutnya, vampir merupakan puncak evolusi dari manusia. Penelitian sebelumnya yang ia lakukan telah dirusak oleh vampir bulan biru, sehingga penelitiannya diketahui oleh pihak gereja dan ia pun diusir. Namun Sang Agung yang mengerti dengan penelitiannya membantunya sehingga ia bisa kembali ke laboratoriumnya itu. Dr. Moreu juga menunjukkan beberapa mata vampir yang sudah ia ambil untuk penelitiannya. Noe yang sudah tak tahan mendengar ucapan Dr. Moreu akhirnya menghajarnya. Lalu pria misterius pengikut charlatan datang menyelamatkan Dr. Moreu. Noe pun menyadari kalau pria misterius itu adalah pria yang ia temui di kota vampir. Dr. Moreu dan pria misterius itu kini melarikan diri, sementara mereka melawan monster hasil penelitian dari Dr. Moreu. Roland dan bawahannya mencoba menghentikan monster itu, akan tetapi serangan yang mereka berikan sama sekali tidak berpengaruh. Vanitas sendiri tak bisa menghentikan monster itu karena menurutnya pembawa ketukannya sudah tak bisa diselamatkan. Namun menurut Noe, jika mereka masuk ke dalam mulutnya dan mengeluarkannya dari dalam, pembawa ketukan itu mungkin saja masih bisa diselamatkan. Vanitas dan Noe lalu mencoba masuk ke dalam mulut monster itu. Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan pembawa ketukannya. Roland kemudian meminta agar vampir itu diserahkan kepadanya dan ia berjanji akan menjaganya. Ia menyuruh Vanitas dan Noe untuk segera pergi karena walaupun mereka menjelaskan apa yang telah terjadi, mereka pastinya akan ditangkap sebab sebelumnya mereka sudah menyusup. Setelah mereka pergi, seorang Kapten Cacerus bernama Oliver datang menghampiri Roland. Ia menyadari adanya guncangan sebelumnya dan mengira kalau Rolandlah penyebabnya. Roland malah bercerita bahwa sebelumnya ia sudah mengalami hal yang menakjubkan. Ia melihat vampir dan manusia bisa tertawa bersama. Di hari selanjutnya, Gianni mengajak Vanitas berkencan dengannya. Ia sengaja melakukan hal itu karena sebelumnya ia sudah meminta saran kepada Dominic. Bagaimana agar ia bisa membuat Vanitas membenci dirinya? Menurut informasi yang Dominic dapatkan dari Noe, Vanitas membenci orang yang mencintai dirinya, sehingga Gianni tinggal berpura-pura saja menyukai Vanitas agar ia membencinya. Gianni yang mengungkapkan perasaannya kepada Vanitas malah tak terjadi apa-apa. Vanitas malah mengajak Gianni berjalan-jalan mengunjungi berbagai tempat di kota Faris. Sementara itu, Dante tak sengaja melihat mereka berdua dan mengikutinya. Namun ia malah bertemu dengan Dominic yang ternyata juga sedang mengikuti mereka. Gianni dan Vanitas berkencan hingga sore harinya. Saat berada di taman, Gianni melihat seorang anak yang terluka di depannya. Gianni tak bisa mengendalikan dirinya sehingga identitasnya sebagai seorang vampir diketahui. Untungnya Dante mengeluarkan bom asap dan mereka bisa kabur dari tempat itu.
Tuh, sementara Noe didatangi oleh Ruven yang mengajaknya untuk berbicara. Saat berada di kafe, Ruven mencoba menanyakan mengenai Vanitas. Menurut Noe, Vanitas adalah orang yang membenci manusia dan vampir. Itu juga sama seperti dirinya yang sekarang menganggap vampir dan manusia sama saja. Ia akan melawan siapapun yang membahayakan dirinya dan keluarganya ataupun orang yang ia lindungi. Pernyataan itu ternyata membuat Ruven tidak menyukainya. Noe yang tiba-tiba pusing langsung digigit oleh Ruven. Ia menanamkan sesuatu kepada Ruven agar mematuhi perintahnya jika ia menginginkannya. Noe dengan terpaksa mengucapkan sumpah tersebut. Pria misterius yang sebelumnya muncul ternyata merupakan bawahan dari Ruven. Ia menanyakan mengapa Ruven tidak menghabisi Noe. Menurut Ruven, Noe tidak perlu dihabisi karena ia masih bisa menggunakannya sebagai pion. Sementara itu, Vanitas sedang mengantar Gianne untuk kembali ke kota vampir. Gianne bercerita bahwa hari ini ia bisa memiliki waktu yang luang dan tidak menjaga Lukas karena ia sudah mendapatkan izin dari Ruven untuk libur sementara. Vanitas tiba-tiba menyadari kalau Noe sedang dalam bahaya. Akan tetapi ketika ia memeriksanya, Noe ternyata sudah berada kembali di kamar dan sedang tidur. Tak lama kemudian, Dante datang menemui Vanitas dan melaporkan monster dari Gevaden kini telah muncul. Monster tersebut merupakan serigala raksasa memiliki cakar yang tajam dan taring yang runcing. Dan dahulu kala di daerah Gevaden muncul monster itu dan menghabisi 100 orang secara brutal. Vampir dan manusia sepakat bahwa monster itu adalah vampir pembawa kutukan. Esoknya, Vanitas dan Noe akhirnya pergi ke daerah Gevaden untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di daerah itu.